Berangkat dari Bandung jam berapa? Jam Ya kurang lebih perjalanan berapa jam? 6. Sekitar 6 jam ya. Dari Bandung ke Salatiga sekitar 6 jam. Nyampe di sini jam 5 pagi. Padahal slotnya jam 8 pagi. Yang diserap dari hasil konsultasi apa? Ada yang bingung nggak dari hasil konsultasi, dari materi yang diberikan dulu? Ada yang nggak paham nggak sebenarnya? Sebenarnya sih Paham. paham. Cuma penerapannya Penerapannya kurang. kurang. Padahal yang benar-benar lakukan itu 3 kali baru lakukan itu udah bagus. 3 kali lebih kalau olahraga. Nah itu yang 3 kali lebih, itu yang baru 3 kali aja udah langsung yang katanya mengecil. Nanti tak tunjukin nih chatnya. Untuk bisa sensitif tidak hanya membutuhkan suplai darah yang cukup, yang mencukupi, tapi kondisi saraf baik-baik saja. Jadi saat pria terangsang itu sebenarnya otak itu ngirimin sinyal ke dia, ke saraf. Saat saraf ini bekerja, terangsang, itu ada suhu yang meningkat, ada peregangan jaringan. Itu akan menimbulkan pelebaran pembuluh darah dan saluran. Darah akan masuk lebih banyak. Semakin tidak bermasalah jaringannya, berikut saluran-salurannya, darah masuk akan semakin lancar sehingga ngisi korpus, terbentuklah ereksi yang konsisten. Ya. Nah, supaya lancar, tak ciptakan senam itu. Ya, Sudah dilakukan? Sudah berapa lama? jarang sih. Oh, ya gimana membaik? Temannya pada membaik. Kan gini, sebenarnya konsultasi ini disediakan itu supaya nggak datang ke sini. Jadi kalau nggak dilakukan, Yang begini gitu kan, Mbak. ya nanti dibimbing, ya nanti dibimbing habis ini. Terus kemudian intensitas duduknya tinggi, ya berapa jam tuh sehari kurang lebih? Sehari-hari udah duduk terus ya? Sehari bisa 7 jam lebih. 7 jam lebih. Memang kerjanya duduk aja gitu. Iya, duduk aja kerja saya. Organ reproduksi itu letaknya di simpul, di lipetan antara bodi bawah dan atas. Saat duduk begini terjadi pemadatan jaringan. Dari pemadatan jaringan ini ada risiko penyempitan saluran. Kontribusi darahnya pasti udah nggak lancar, meskipun berat ideal, apalagi tidak ideal. Ya. Nah, dari situ, dari darah yang tidak lancar lagi, kebutuhan organ reproduksi semua, termasuk saluran itu akan terganggu. Yang diserap dari hasil konsultasi apa? Ada yang bingung nggak dari hasil konsultasi, dari materi yang diberikan dulu? Ada yang nggak paham nggak sebenarnya? Sebenarnya sih Paham. Cuma penerapannya kurang. Padahal yang benar-benar lakukan itu 3 kali baru lakukan itu udah bagus. 3 kali lebih kalau olahraga. Nah itu yang 3 kali lebih, itu yang baru 3 kali aja udah langsung yang katanya mengecil. Nanti tak tunjukin nih chatnya. Udah pulih, ya. Keluarnya ejakulasi dini dan sulit on. Sedangkan aktivitas sehari-hari dari pasien kali ini duduk terus-menerus, ya. Ana sudah cek jaringan di tubuh, pembuluh darahnya lengket. Kalau yang aku deteksi ini benar, sinkron dengan keluhannya yang sulit ereksi. Untuk menghasilkan ereksi, darah itu harus normal kontribusinya ke area simpul, area penis. Tapi bukan itu aja, itu hanya untuk mendukung sebuah jaringan yang seperti selang yang tugasnya menampung banyak darah sehingga ereksi konsisten. Untuk bisa sensitif tidak hanya membutuhkan suplai darah yang cukup, yang mencukupi, tapi kondisi saraf baik-baik saja. Ada sebuah kasus begini.
dicek kondisinya normal, jaringannya bagus, pembuluh darahnya normal, nggak ada menyempit, nggak ada lengket. Artinya kontribusi darah ke area penis kemungkinan besar, juga ke organ reproduksi yang lain, kemungkinan besar normal, tapi sulit ereksi. Ini alasannya beda lagi. Sarafnya sudah mengalami kerusakan. Misalnya kena diabetes. Kalau tidak punya riwayat diabetes, bisa jadi pola-pola menyimpang seperti onani berlebihan, seks bebas, atau penggunaan obat kuat tanpa anjuran dokter. Selain yang saya lihat pembuluh darahnya nggak normal, ini sudah saya cek. Pola apa yang kira-kira menyimpang yang dilakukan? Sudah merit belum? Belum. Ada pola-pola menyimpang yang dilakukan? Kalau dulu tuh emang sering onani. Onani. Cuma kan udah beberapa bulan tuh udah jarang gitu. Udah jarang. Cuma kayaknya kesalahan saya itu terlalu banyak duduk. Terlalu banyak duduk. Kalau onaninya udah jarang. Kapan terakhir dilakukan? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Jadi kayak sebulan sekali gitu. Oh ya, udah intensitasnya udah dikurangi, Iya. begitu ya. Karena apa? Apa alasannya? Ngurangin intensitas alasannya apa? Karena takut juga sih gitu. Lalu nguranginnya dengan cara apa? Meredamnya. Kurang-kurangin ngelihat hal-hal yang negatif. Ngurangin gitu, kayak porno gitu. atau, Itu aja. Kalau pas pengen banget meskipun nggak lihat sesuatu yang sifatnya merangsang, tahu-tahu pengen banget gitu, apa yang dilakukan? Kalau gitu jarang sih Mbak. Biasanya tuh terpancing dulu gitu Mbak. Harusnya tidak di usia sekian dan belum merit kan? Oh. Harusnya tanpa dipancing pun saat libido nanjak itu gampang on. Kalau nanjaknya sudah merasa membutuhkan visual misalnya, rangsangan lain, sudah sulit on gitu, itu ada sesuatu yang udah nggak beres. Sejak kapan nih ini keluarnya? Kalau kayak gitu ya. Yang sulit on. Semenjak saya sering latihan nanas sperma itu, kayak dia mungkin kepancangan gitu Mbak. Oh, yang dulu sampaikan itu. Ya. Mungkin kayak karena sih bisa nahan sampai 50 detik itu sebenarnya bisa, cuma kekencangan gitu mungkin. Gini, bayangkan sebuah kendaraan. Saat mengeluhkan cepat keluar, artinya adalah remnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Ya, sebentar dengerin dulu. Nanti ini untuk pengingat, ya. Saat mengeluhkan cepat keluar, bayangkan sebuah kendaraan bermotor. Remnya nggak pakem, nggak bisa meredam. Tapi saat mengeluhkan sulit ereksi, bayangkan lagi sebuah kendaraan bermotor. Gasnya nggak gampang ngangkat. Ya kan? Saat datang ke bengkel, kemudian minta dibeneri remnya, bengkel yang cerdas, yang paham, itu akan bikin sinkron antara gas dan remnya. Dan saat membenahi remnya, tidak akan membuat gasnya memburuk. Apalagi datang ke saya, selain disetel remnya, gasnya pun dibeneri. Saat konsultasi kan sudah dikasih rumusan rem. Yang sudah-sudah, klien yang sudah-sudah, meskipun keluhannya hanya di remnya, materi yang diberikan kan semuanya gas dan rem membaik loh. Kalau nggak membaik, berarti ada yang keliru tuh. Ya benar sih kayaknya gitu. Atau pemahamannya kurang nyerap. Saat datang mengeluhkan, dibalik lagi, gasnya yang bermasalah. Gasnya kan dimaksimalkan nih, diupayakan membaik. Nggak akan remnya jadi buruk. Begitu juga sebaliknya, saat mengeluhkan remnya memburuk, remnya dibeneri, nggak mungkin gasnya lebih buruk. Karena ini bertolak belakang.
beda, organnya juga beda, tugasnya. Kalau secara anatomi itu bertolak belakang. Sarafnya untuk bikin lebih atau mudah ereksi, remnya untuk peredamnya. Tapi ini organ yang berbeda, kecuali ini satu organ yang dibeneri. Saat mengeluhkan gas dan remnya bermasalah, nah organnya cuma satu, bisa jadi beneri remnya gasnya jadi nggak ngangkat, benerin gasnya remnya jadi ngeselong. Ini organ yang berbeda dengan tugas yang berbeda, dan tugas rem ini sebagai penyeimbang. Jadi pria yang mengeluhkan ejakulasi dini dan tidak segera dibenahi sudah pasti gasnya keserang. Kenapa? Karena artinya gasnya selama remnya rusak bekerja tanpa penyeimbang. Bayangkan lagi sebuah kendaraan bermotor. Saat remnya ngeslong dan gak segera dibeneri, selain resiko tabrakannya lebih besar, gasnya pasti bermasalah. Karena selama remnya rusak, gasnya kerjanya gak terkontrol. Biasanya kebanyakan keluhan gangguan ereksi, sulit ereksi atau tahu-tahu down, itu awal-awalnya ejakulasi dini dulu. Kecuali sudah terkontaminasi oleh pola-pola seks menyimpang, obat kuat, beda lagi. Ini yang misalnya belum terkontaminasi oleh apapun, obat-obatan misalnya, onannya juga nggak berlebihan, kok aku gangguan ereksi. Nah biasanya karena remnya rusaknya terlalu lama. Bayangkan sebuah benda, yang satu sebagai penyeimbang. Saat penyeimbangnya rusak dan tidak segera dibeneri, yang butuh penyeimbang ini kerjanya liar, nggak terkontrol kan? Saat nggak terkontrol itu over pemakaian, mengalami penurunan. Nah kalau yang tak lihat ini memang pembuluh darahnya lengket, lepas dari pola seksnya ya. Yang tak lihat pembuluh darah lengket, jadi sarafnya juga lemot. Jadi saat pria terangsang itu sebenarnya otak itu ngirimin sinyal ke dia, ke saraf. Saat saraf ini bekerja, terangsang, itu ada suhu yang meningkat, ada peregangan jaringan. Itu akan menimbulkan pelebaran pembuluh darah dan saluran. Darah akan masuk lebih banyak. Semakin tidak bermasalah jaringannya, berikut saluran-salurannya, darah masuk akan semakin lancar sehingga ngisi korpus, terbentuklah ereksi yang konsisten. Ya. Nah, supaya lancar tak ciptakan senam itu. Ya. Sudah dilakukan? Sudah berapa lama? Jarang sih, Mbak. Oh, ya gimana membaik? Temannya pada membaik. Kan gini, sebenarnya konsultasi ini disediakan itu supaya nggak datang ke sini. Jadi kalau nggak dilakukan, yang dibimbing gitu kan, Mbak? ya nanti dibimbing, ya nanti dibimbing habis ini. Terus kemudian intensitas duduknya tinggi, ya berapa jam tuh sehari kurang lebih? Sehari-hari udah duduk terus ya? Sehari bisa 7 jam lebih. 7 jam lebih. Memang kerjanya duduk aja gitu. Iya, duduk aja kerjanya. Organ reproduksi itu letaknya di simpul, di lipetan antara bodi bawah dan atas. Saat duduk begini terjadi pemadatan jaringan. Dari pemadatan jaringan ini ada risiko penyempitan saluran. Kontribusi darahnya pasti udah nggak lancar, meskipun berat ideal, apalagi tidak ideal. Ya. Nah dari situ, dari darah yang tidak lancar lagi, kebutuhan organ reproduksi semua termasuk saluran itu akan terganggu. Yang diserap dari hasil konsultasi apa? Ada yang bingung nggak dari hasil konsultasi, dari materi yang diberikan dulu? Ada yang nggak paham nggak sebenarnya? Sebenarnya sih paham. Cuma penerapannya kurang. Padahal yang benar-benar lakukan itu 3 kali baru lakukan itu udah bagus. 3 kali lebih kalau. Nah itu yang 3 kali lebih, yang baru 3 kali aja udah langsung, yang katanya mengecil, nanti tak tunjukin nih chatnya, udah pulih, nggak datang loh itu. Ukurannya udah pulih, tadinya mengecil. Nanti tak bacain, nanti tak bukain chatnya. Itu belum pernah, nggak kenal. Itu orang Bali.
tahu-tahu chat, Mbak Ana makasih aku ngikutin video Mbak Ana, ngikutin panduan Mbak Ana baru 3 kali kalau nggak salah dia bilang. Tadinya burungnya mengecil itu sudah normal dan performanya juga lebih bagus. Nah dia nunggu aku kesana kan sering ke Bali. Ya. Terus selain sulit ereksi, ejakulasi dini apa lagi? Udah itu aja sih. Itu aja ya.